Di desa kecil bernama Sukamaju, hidup seorang pria bernama Darmo. Sehari-harinya, Darmo dikenal sebagai pencari bekicot. Namun, yang membuat Darmo berbeda dari pencari bekicot lainnya adalah kebiasaannya mencari bekicot di malam hari. Bagi Darmo, bekicot yang ditemukan malam hari memiliki rasa yang lebih lezat dan tekstur yang lebih kenyal. Namun, tidak ada yang tahu alasan sebenarnya mengapa Darmo memilih mencari bekicot di malam hari. Mungkin saja Darmo memiliki alasan yang hanya diketahui olehnya. Malam itu, bulan bersinar terang di langit desa Sukamaju. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma dedaunan basah setelah hujan sore. Darmo bersiap-siap dengan peralatannya, senter, keranjang anyaman, dan sebuah parang kecil untuk memotong tanaman yang menghalangi jalannya. Ia mengenakan jaket tebal dan topi tua yang sudah lusuh. "Jangan pulang terlalu malam, Pak," kata istrinya, Siti, dengan nada cemas. Darmo tersenyum dan mengangguk. "Tenang saja, Bu. Sudah biasa. Aku akan baik-baik saja," jawabnya sambil mencium kening Siti. Dengan langkah mantap, Darmo meninggalkan rumah kecilnya dan menuju ke hutan di pinggiran desa. Hutan itu dikenal dengan sebutan hutan larangan karena banyaknya kisah seram yang beredar di kalangan penduduk desa. Namun, bagi Darmo, hutan itu adalah ladang emas yang penuh dengan bekicot besar. Setibanya di pinggir hutan, Darmo menyalakan senter dan mulai menyusuri jalan setapak yang sering ia lewati. Semakin jauh ia masuk, semakin pekat kegelapan menyelimutinya. Suara jangkrik dan binatang malam menjadi teman perjalanannya. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada kesan mencekam yang menyusup ke dalam hati Darmo. Senter yang ia bawa terasa lebih redup dari biasanya, dan suara-suara di sekitar hutan terdengar lebih keras, seakan-akan mengiringi setiap langkahnya. Darmo tetap melangkah dengan penuh keyakinan. "Mungkin hanya perasaanku saja," pikirnya sambil menguatkan diri. Ia mulai memunguti bekicot yang terlihat di bawah sinar senternya. Setiap kali menemukan bekicot, ia tersenyum puas dan memasukkannya ke dalam keranjang. Hingga, tanpa sadar, ia sampai di sebuah area yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Di tengah kegelapan, sinar senter Darmo menangkap sesuatu yang berkilauan. Dengan hati-hati, ia mendekati benda tersebut. Ternyata, benda itu adalah sebuah cermin tua yang tergeletak di antara akar pohon besar. "Aneh, siapa yang meninggalkan cermin di sini?" gumamnya sambil memungut cermin itu. Saat ia memegang cermin itu, tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi dingin. Tanpa ia sadari, bayangan di dalam cermin berubah, menampilkan sosok wanita berambut panjang yang berdiri di belakangnya. Darmo tersentak dan berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Dengan perasaan tidak enak, Darmo memutuskan untuk meletakkan kembali cermin itu dan melanjutkan pencariannya. Namun, rasa dingin dan perasaan diawasi tidak hilang. Semakin dalam Darmo masuk ke hutan, semakin banyak bekicot yang ia temukan.
Keranjangnya mulai penuh, namun rasa takut semakin menguasai dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Darmo berhenti dan menoleh. Dalam cahaya senternya, ia melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di antara pepohonan. Dengan jantung berdebar kencang, ia mempercepat langkahnya, berharap bisa keluar dari hutan secepat mungkin. Namun, bayangan hitam itu terus mengikutinya. Sesekali, Darmo merasa ada yang menyentuh pundaknya, membuat bulu kuduknya merinding. Ia berusaha untuk tidak panik dan terus melangkah dengan cepat. Di sebuah tikungan jalan setapak, Darmo tiba-tiba dihadang oleh sosok hitam besar yang muncul entah dari mana. Sosok itu memiliki mata merah menyala dan tubuh yang diselimuti kabut gelap. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara makhluk itu terdengar serak dan menggelegar. Darmo terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar hebat, sementara makhluk itu mendekatinya perlahan. "Kau telah melanggar wilayah kami," lanjut makhluk itu. "Kau harus membayar harganya." Darmo mencoba melangkah mundur, namun kakinya seakan terpaku di tanah. Dalam ketakutan, ia mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan orang tuanya, berharap bisa mengusir makhluk itu. Tiba-tiba, terdengar suara wanita memanggil dari kejauhan. "Darmo! Darmo!" Suara itu terdengar lembut namun penuh dengan kesedihan. Makhluk hitam itu berhenti dan menoleh ke arah suara tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan Darmo untuk melarikan diri. Dengan segenap tenaga, ia berlari menuju ke arah suara wanita itu, berharap bisa menemukan jalan keluar dari hutan terkutuk ini. Setelah berlari sekian lama, Darmo akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Di depan gubuk itu, berdiri seorang wanita berwajah pucat dengan mata penuh kesedihan. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan rambutnya terurai. "Siapa kau?" tanya Darmo dengan napas terengah-engah. "Aku adalah penghuni hutan ini," jawab wanita itu dengan suara lembut. "Namaku Sari. Aku pernah hidup di desa ini bertahun-tahun yang lalu, namun nasib malang menimpaku dan arwahku terjebak di hutan ini." Darmo tertegun. "Apa yang terjadi padamu?" Sari menghela napas panjang. "Aku dibunuh oleh suamiku sendiri karena cemburu buta. Sejak itu, arwahku tidak bisa tenang dan terjebak di hutan ini bersama dengan makhluk-makhluk gaib lainnya." Darmo merasa simpati dan sekaligus ngeri mendengar cerita Sari. "Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu?" Sari tersenyum sedih. "Aku membutuhkan seseorang yang tulus untuk membantuku melepaskan kutukan ini. Kau harus menemukan kuburanku dan memberikan doa untukku, agar arwahku bisa tenang dan pergi ke alam baka." Dengan petunjuk dari Sari, Darmo mulai mencari kuburannya. Malam semakin larut, namun Darmo tidak lagi merasa takut. Ia merasa ada misi yang harus ia selesaikan. Sari menuntunnya ke sebuah tempat tersembunyi di dalam hutan, yang ditumbuhi tanaman liar dan hampir tidak terlihat. "Aku dikubur di sini,"
kata Sari sambil menunjuk ke arah tanah yang tertutup semak belukar. Tolong, bersihkan area ini dan berdoalah untukku. Darmo mengambil parangnya dan mulai membersihkan semak belukar tersebut. Setelah beberapa saat, ia menemukan batu nisan tua yang tertutup lumut. Dengan hati-hati, ia membersihkan batu nisan itu dan melihat nama Sari terukir di sana. Dengan penuh hikmat, Darmo mengucapkan doa untuk arwah Sari. Ia memohon agar Sari bisa menemukan kedamaian dan diampuni dosa-dosanya. Saat doa selesai, sebuah angin lembut berhembus, dan Sari tersenyum penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Darmo, kata Sari. Kini aku bisa tenang. Hati-hati dalam perjalananmu kembali. Setelah membantu Sari, Darmo merasa beban di hatinya berkurang. Ia merasa lebih ringan dan lebih bersemangat. Ia segera kembali ke jalan setapak dan keluar dari hutan. Saat tiba di rumah, Siti sudah menunggu dengan cemas di teras. "Pak, kamu dari mana saja? Aku khawatir sekali." Darmo tersenyum dan memeluk istrinya. "Maafkan aku, Bu. Ada hal penting yang harus kuselesaikan. Aku baik-baik saja sekarang." Malam itu, Darmo menceritakan semua pengalamannya kepada Siti. Meski awalnya sulit dipercaya, Siti merasakan ketulusan dalam cerita suaminya dan akhirnya percaya. Mereka berdua berdoa bersama, berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Setelah kejadian malam itu, Darmo tidak lagi mencari bekicot di malam hari. Ia memutuskan untuk mencari bekicot di pagi atau sore hari. Jumlah bekicot yang didapat tidak sebanyak saat malam hari, Darmo merasa lebih tenang dan aman. Desa Sukamaju kembali hidup dalam kedamaian. Hutan larangan pun tidak lagi terasa begitu menakutkan bagi Darmo. Ia percaya bahwa arwah Sari kini sudah tenang, dan hutan itu kembali menjadi bagian dari alam yang penuh misteri namun tetap indah. Beberapa bulan kemudian, Darmo menemukan sebuah surat tua di balik cermin yang dulu ia temukan di hutan. Surat itu tampaknya ditulis oleh Sari sebelum kematiannya. Dalam surat itu, Sari menceritakan semua penderitaannya dan meminta maaf kepada siapapun yang menemukan surat itu. Darmo membaca surat itu dengan hati yang terenyuh. Ia merasa ada ikatan batin yang kuat dengan Sari, meski mereka berasal dari masa yang berbeda. Dengan penuh hormat, ia memutuskan untuk menyimpan surat itu sebagai pengingat akan malam yang mengubah hidupnya. Kisah Darmo dan Sari menjadi legenda di Desa Sukamaju. Anak-anak desa sering mendengarkan cerita ini dari orang tua mereka. Meski cerita ini penuh dengan ketakutan, namun juga mengajarkan tentang keberanian, ketulusan, dan pentingnya doa. Darmo menjadi sosok yang dihormati di desanya. Ia dianggap sebagai pahlawan yang telah membantu arwah yang terjebak dan membawa ketenangan ke desa mereka. Meski usia semakin menua, semangat Darmo tidak pernah pudar. Malam itu, di bawah sinar bulan yang terang, Darmo duduk di teras rumahnya, menikmati angin malam yang sejuk.
Ia teringat kembali semua pengalaman yang telah dilaluinya. Dengan senyum di wajahnya, ia merasa puas dengan hidupnya. Hidup ini penuh misteri, gumamnya pelan. Tapi selama kita memiliki hati yang tulus, kita bisa menghadapinya dengan berani. Dan dengan itu, Darmo menutup matanya, membiarkan angin malam membawanya ke dalam mimpi yang tenang. Mimpi tentang hutan, bekicot, dan arwah yang kini sudah menemukan kedamaian. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.